Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heran Ilham dengan PM 234011049. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan penilaian bisnis PT Arwana Citra Mulia Tbk atau dengan kode saham ARNA. ARNA sendiri bergerak di industri manufaktur keramik dan merupakan salah satu produsen keramik terbesar di Indonesia. Dengan 5 pabrik berkapasitas 68,77 juta meter persegi, serta dengan jaringan distribusi lebih dari 35.000 gerai retail di Indonesia, pada harga pasar 690 per 30 Desember 2024, saham ini memiliki nilai intrinsik sebesar Rp823. Oleh karena itu, rekomendasi saya terhadap saham ARNA ini adalah buy. Pada analisis strategi bisnis, saya menggunakan analisis Porter 5 Forces, yang dimana intensitas persaingan tergolong tinggi dan tekanan produk impor yang cukup nyata. Namun, ancaman produk substitusinya rendah, karena keramik ini sulit digantikan. Selanjutnya yang membuat ARNA bertahan adalah economic mode-nya, yaitu kekuatan merek Arwana dan Uno yang teruji hampir 3 dekade, jaringan distribusi puluhan ribu toko, skala produksi yang besar, serta efisiensi lewat line manufacturing. Hal ini tercermin pada KPI industrinya, yang dimana perusahaan berhasil menekan harga pokok menjadi Rp23.028 per meter persegi, sekaligus menaikkan harga jual rata-rata di tengah utilitas industri yang mencapai level tertingginya. Untuk profitabilitas ARNA yang sangat kuat, ROE sempat menyentuh 31,7% dan NPM 22,5% pada puncaknya di tahun 2022. Lalu ternormalisasi ke ROE 22,9% dan NPM 16,3% pada tahun 2024. Nilai ini tetap di atas rata-rata industri manufaktur. Likuiditas sangat aman dengan current ratio 210%, struktur modal sehat dengan debt to equity ratio sebesar 41,75% dan perputaran aset yang membaik ke 0,99 kali. Meski ada normalisasi setelah masa puncak, fundamental ARNA tetap solid dan terkendali. Untuk proyeksi keuangan dan valuasi hingga tahun 2029, saya memakai asumsi konservatif di mana pertumbuhan pendapatan 6% di tahun 2026 sampai 2027 dan 5% di tahun 2028 sampai 2029. Dengan gross margin 34% dan tarif pajak 22% dari proyeksi laba rugi neraca tersebut. Saya menghitung free cash flow to firm yang tumbuh dari Rp481 miliar hingga menjadi Rp612 miliar. Tingkat diskonto WACC yang saya tetapkan adalah 10,25%, berasal dari cost of equity 12% melalui CAPM dan struktur modal 71% ekuitas. Dengan metode DCF, enterprise value mencapai Rp6,33 triliun. Setelah equity bridge, lalu dibagi 7,34 miliar saham. Hasilnya memperoleh nilai intrinsik sebesar Rp823 per saham. Valuasi relatif memberi rentang lebar antara Rp171 hingga Rp1.116. Hal ini dikarenakan karakter pers yang sangat heterogen, sehingga saya menggunakan DCF sebagai dasar utamanya. Saya juga menguji sensitivitas nilai terhadap perubahan WACC dan pertumbuhan terminal. Nilai intrinsik paling sensitif terhadap WACC. Apabila WACC turun 100 basis poin, nilainya naik ke 1000. Lalu apabila naik 100 basis poin, nilai turun ke Rp715. Dalam analisis skenario, base case memberi Rp823 atau upside sebesar 19,3%. Lalu bear case di Rp435 dan bull case hingga Rp1.953. Risiko utama yang perlu dicermati adalah kenaikan harga gas atau pencabutan HJBT serta pelemahan kurs rupiah. Kedua hal ini berdampak pada margin ARNA. Oke, sebagai penutup, dengan nilai intrinsik Rp823 yang berada di atas harga pasar, rekomendasi saya untuk saham ARNA adalah buy dengan target harga Rp823. Rekomendasi ini ditopang oleh fundamental ARNA yang solid, economic mode yang kuat, katalis regulasi seperti BMAD dan program 3 juta rumah, serta struktur modal ARNA yang sehat sehingga margin of safety-nya memadai. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.